syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Fattakhidhuhu aduwwan, maka jadikanlah syaitan itu wujud musuh. Tapi ujar Ibrahim bin Adham kepada syaitan musuh, kepada iblis itu musuh, tapi diumpati selain musuh pengarangnya TTM. Apa TTM? Teman tapi mesra. Umpat terus, syaitan ke kanan, umpat ke kanan, syaitan ke kiri, umpat ke kiri, syaitan maju, umpat maju, syaitan mundur, umpat mundur. Apa yang dibisikan syaitan diumpat terus musuh lah. Nang musuh itu berselisih terus. Musuh ke kanan, seorang ke kiri, musuh ke kiri, seorang ke kanan, musuh maju, seorang ke belakang. Dulunya dia sendiri itu rajinnya kelanggar, dia kenapa kan lagi sebab musuh sini kelanggar. Ya kadang-kadang gara-gara apa nih orang kelanggar lagi itu bukan kolen, karenanya benar-benar musuhnya. Nah buktinya apa? Sembahyang mencari kelanggar lain dari masjid lain, padahal kelanggar seorang hidup. Kenapa? Amal kotor terdapat kalau musuhnya. Nah, itu biasanya terjadi karena dulu menjabat panitia ampih. Ampihnya itu ya kan macam-macam. Kalau orang duduk di kursi itu cara menurunkannya dari kursi ada dua. Yang pertama julung kursi yang nyaman, yang kedua kursinya digoyang. Di julung kursi yang nyaman itu berarti jabatannya penyaman, kayak pejabat-pejabat itu. Kayak ampinya menjabat ini julung jabatan yang nyaman ampinya, atau digoyang, nah goyang sakit lah. Nah, ya mungkin karena masalah duit kah, ada beres, atau aku jemaah, lalu ampi. Nah, kalau saya tahu nama benar, tidak mau lagi cerita itu banyak tuh kejadian. Saya tahu-tahunya memang menanamkan kebencian. Jadi nama musuh itu kada mau, berdapatan dia kada mau. Apalagi itu betatai, apalagi mengikuti sarannya kada mau. Orang musuh itu kayak gambar musuh, karena musuh. Sebab kalau aku mengikuti sarannya barangkali itu mencelakai aku, memudarkan aku. Nah, jadi curiga. Kalau kita ada setan, kita menantang musuh, dibisiki setan, jangan jangan sembahyang, mau kan sembahyang. Jangan bijak sunnah Rasulullah, menghina sunnah Rasulullah. Karena kejahilan mereka, sunnah Nabi, kebiasaan orang-orang yang mencintai Allah, kebiasaan orang yang mencintai malah diinjak-injaknya, malah diinjaknya. Amal mengaku-ngaku, oh iya aku cinta Nabi, kami sayang Nabi, kami membela Nabi. Padahal nangaran cinta bukan ucapan, tapi adalah bukti dengan sikap dan perbuatan. Kalaulah cinta itu hanya diucapkan, maka semua orang bisa mengucapkan cinta begitu mudahnya. Cinta yang diucapkan tanpa dibarengi dengan sikap dan perbuatan, itu ngarannya gombal. Tahu dan gombal? Kalau lelakian kata dia gombal itu apa ngarannya? Buaya kotal. Buaya kotal apa buaya darat? Nah, biar kata dia ucap, biar kata dia ucap aku cinta, aku sayang, tapi dari sikap itu mengorban, berjuang, melindungi, mengayomi, mendahulukan bila nyaman-nyaman belum mencintai,
binatang sakit-sakit inya nang dulu tampil di depan itu namanya cinta. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang asik mulutnya memuji Rasulullah SAW, limbah giliran makan harus tangan kiri, ada tangan kanan kawal, aneh kan? Jadi di waktu itunya memuji Rasulullah, di waktu itu juga ajaran Rasulullah bilang derajat. Padahal Nabi mengajarkan kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Benar mula hati kita pancing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu mudahkan kita mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Sunnah-sunnah Nabi, doa-doa Nabi ajarkan sini. Ya Allah, nyaman-nyaman ini dulu kita mulai nyaman-nyaman aja. Hendak membuktikan bahwa kita bercinta Rasulullah, nyaman-nyaman aja. Sunnah-sunnah Rasulullah ketika kita makan, nah itu dia dah. Nah, ada istilah kalau kita kan makan sehari 3 kali bahkan lebih, ada istilah adanya. Amun sunnah Nabi kayak sembahyang malam itu istilah, bangun malam sunnah Nabi juga tuh sembahyang kayak mulai itu istilah, bangun dari guling ya kan, atau sunnah Nabi yang lain adalah istilah. Ini nang ada istilah artinya memang gaugian kita hari-hari, cuma kita kerjakan dengan cara Nabi seperti makan minum itu aja dah. Nah, kayak apa tunjuk Rasulullah SAW itu dia. Apalagi guring, ada istilah itu kita. Biar dari sunnah Nabi kita pakai kata guring juga kita, baik kita guring dengan cara sunnah Nabi supaya dapat pahala. Maka dikatakan seharian semalaman 24 jam, durasi waktu berguring itu tidak banyak daripada durasi waktu yang kita gunakan untuk yang lain. Ya kan? Kita sehari sembahyang memang 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi sekali sembahyang kita berapa menit? 10 kali 50 menit saja. Guring berapa menit? Ada hitungan menit lagi, jam main. Namun standarnya guring menurut orang medis kesehatan supaya kita tuh wujud imun tubuh kita tuh bagus, malam tuh guring jam 8 jam. Oh banyak banget. Coba ya, namun 8 jam berarti 1/3 umur hari kita kayak guring jadi kan 24 jam, 24 kan 8 kali 3 24, berarti kalau diambil 8 jam sepertiga. Berarti waktu yang kita gunakan, durasi waktu yang kita gunakan untuk tidur dan istirahat itu tak banyak daripada yang lain. Duduk di majelis pagi ini ada lagi duduk di majelis sampai 3 jam lah. Wah ya lucu tetap 3 jam. Nang mendalangan lucu, nang caranya kita mau lucu. Buihan. Jikir kita akan sampai dalam jam-jam. Jadi sayangnya benar apabila durasi waktu kita gunakan tidur istirahat itu kadarnya nilai ibadahnya, kadarnya sayangnya benar. Ya menurut sebagian ulama memang itu lepas daripada catatan kiroman katibin. Tapi ada sebagian yang mengatakan ada termasuk dalam catatan juga, cuma catatannya itu kosong. Kebaikan ada, keburukan ada. Nah, alangkah bagusnya yang kita beriman adanya hari akhir, yang dibalas semua perbuatan kita, ucapan kita, baik kita isi kayak apa tidur istirahat kita itu dengan ibadah. Nah, apa caranya? Satu-satunya dengan cara Rasulullah. Ini kan ada istilah itu, caranya kan ada istilah. Amun puasa sunat Senin Kamis, sunah Nabi beristilah. Puasa ayam wabet 13, 14, 15 beristilah. Ini murid ada istilah. Nah itu.
Jadi amalkan sunnah-sunnah Rasulullah ketika kita hendak tidur sampai bangun tidur. Imam Al-Ghazali menulis kitab sini ada pada kurikulum. Dalam hidayahnya ada, dalam kitab Ihya'nya ada, Al-Imam Munawi dalam kitab Askarnya ada, Syekh Nusuli dalam kitab Amal Yawmi wa Lailahnya ada. Kenapa? Karena ada pada ini digawe orang yang paling dicintai Allah. Nah, apabila kita mau empati, Allah Ta'ala redha di dalamnya. Nah, banyak mana tuh amalannya. Tinggal kita maksudnya untuk mencari mengkaji dan mengalaminya. Doa itu macam-macam doa yang dibaca, ya kan? Zikir macam-macam zikir yang dibaca anak kulit. Nah, ketiga sunnah yang kita ada istilah tiap hari yang kita hendak amalkan memuliakan cita kita kepada Rasulullah adalah ketika kita hendak masuk tempat qada hajat. Dia juga ada istilah juga. Nah, kayak apa? Beberapa menit durasi yang kita gunakan selama kita dalam tempat qada hajat itu bernilai ibadah. Nah, ada juga dalam kitab-kitab fikih, sampai dalam fikih itu dibahas lagi bab ada di qada hajat, bab tentang ada qada hajat. Jelaskan mulai hendak masuk di dalamnya, mulai hendak masuk doanya apa yang ada boleh dibawa sampai dalam situ, apa yang akan boleh dilakukan, cara duduknya, cara membasuhnya, sampai kena keluar tadi apa doanya apa. Masya Allah, doyan ini berat. Itu aja. Ini karena kamu yang mendengar sunnah Nabi, Yohana begini 2, 3, 4 ya. Itu ya pahamannya sunnah Nabi. Ujar siapa? Poligami itu sunnah. Poligami itu hukumnya mubah aja. Nang sunnah itu nikahnya sunnah, nikah sunnah, nikah itu sunnah. 2, 3 itu boleh aja. Arti boleh itu boleh digawe ada. Buat apa poligami menyakiti? Buat apa poligami menyakiti adil? Dan dosanya pada pahalanya. Ini punya sunnah Nabi, ya toh. Sama malam Jumat nih ya, jadi menggawi sunnah Nabi aja. Identiknya itu kan, nah itu bang. Nah hafal lalu, pada hafal Jumat ini sunnah Rasulullah-nya banyak benar. Baca surah Al-Kahfi, bersolawat kepada Rasulullah, ziarah ke kuburan, banyak malam Jumat nih. Baca surah Al-Baqarah, baca surah Al-Dukhan. Ada yang itu ya. Ini kampung aja, karena warganya mengamalkan sunnah Nabi dan mencoba. Jadi kesannya itu begitu sempit pemahaman tentang sunnah Nabi. Padahal itu ya itu bagian, cuma bukan itu yang dimaksud dengan sunnah Nabi. Yang ketiga kata Syekh Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan hati kalian mati sehingga doa kalian tidak dikabulkan Allah. Kata beliau apa? Qultum inna iblisa aduwwun. Kalian mengatakan bahwasanya iblis dan syaitan itu adalah musuh kalian. Wa taraktumu